Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Kali ini Ustadz Khalid Basalamah memaparkan bahwa telah terjadi liberalisme di kampus-kampus UIN seluruh Indonesia. Tetapi menurutnya yang paling parah terjadi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bagaimana cara membuktikan ini? Bagaimana cara membuktikan perkataan Ustadz ini benar? Mari kita bercermin di kasus Panji Gumilang yang sedang viral, yang selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Dan kita melihat siapa saja orang-orang yang membela Panji Gumilang. Apakah ada benang merah antara kasus Panji Gumilang dengan pernyataan Khalid Basalamah? Mari kita ikuti video ini dengan baik. Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Mikrofonnya silakan Bapak. Menurut saya tidak layak. Tauhid rububiyah hilang. Tumbuhlah hadis-hadis Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana? Kapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Yang dibawa Nabi itulah Al-Quran. Quran yang dibawa Nabi itu wahyu dari Allah, dan yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Karenanya pikiran merdeka kita mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa? La yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Jadi ungkapannya ya jangan qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Patuk terus kepalanya bebek. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun? Dengan hadis mana lagi? Dalilnya mana? Dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Dan inilah pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Saya pernah waktu sementara nyusun, waktu saya dulu masih S3, saya pernah dapat juga beasiswa, bukan beasiswa, ini penawaran untuk masuk ke UIN di Jogja. Ini kurang lebih kisah di atas 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Pada saat itu ada penawaran dan saya coba mendaftar, nama saya dipanggil. Saya berangkat dari Makassar naik pesawat ke sana. Subhanallah, pas tiba di kampus UIN di Jogja, begitu tiba di sana, pada saat saya tiba, saya temukan menghadap ke pasca sarjananya. Kata mereka, sudah nggak bisa Pak, tesnya sudah dimulai kemarin. Loh kok bisa? Suratnya hari ini. Saya datang kemarin, suratnya masih ada. Tiba-tiba dimajukan. Kok saya nggak diberitain? Intinya tidak jadi ikut. Saya coba mau ikut tes sendiri, nggak bisa. Sampai saya temuin rektornya tuh. Datang rektornya ketemu. Pak, saya dapat surat panggilan loh Pak. Dia lihat saya, ini berjenggot nih. Ini lain alamnya nih. Yang diperhatikan wajah saya serius, dilihat jenggotnya, kemudian dia bilang, kayaknya Anda memang nggak cocok kuliah di sini. Baiklah, saya sudah paham isyaratnya. Mungkin memang karena teman-teman di UIN ini sekarang banyak didominasi oleh liberal, gitu kan? Ini pasti pembantah liberal nih. Jenggot itu dianggap pembantah liberal. Baiklah, liberal karena menganggap lintas agama bisa, nikah lintas agama bisa, kemudian semua agama sama, orang berbuat kebaikan semua bisa masuk surga. Ini luar biasa nih. Kalau gitu kita jadi agama, cari agama yang paling gampang, apalagi Nasrani nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Enak, nggak usah jadi muslim, gitu kan. Itu teman-teman liberal suruh jadi agama, cari agama yang paling gampang, jangan anda bawa Islam. Karena kalau anda nggak bawa Islam, kita bebas, nggak ada yang tegur, silahkan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bawa Islam pastilah ditegur, nggak mungkin. Baiklah, saya telepon salah satu teman saya ingat di Jogja, tamatan Madinah, sama-sama saya satu kelas dulu. Beliau sekarang dosen di UGM. Dan Masya Allah kalau saya tidak salah sekarang juga sudah menyelesaikan S3. Pada saat itu saya telepon, kemudian beliau bilang, oh antum di mana? Oh ya lagi di Jogja. Ah alhamdulillah, baik saya jemput ya. Baik ketemulah. Dibonceng pakai motor. Terus di motor itu dia tanya, tujuan antum datang ke sini apa? Saya ceritain, saya dapat panggilan untuk sekolah S3, mau lanjutin di sini. Terus gimana?
Ada ceritanya unik, akhi. Nggak jadi saya diterima. Katanya tesnya dimajukan 1 hari, padahal suratnya hari ini. Saya sudah coba korbanin, datang on time tapi nggak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang kalimat ini, teman kebetulan lahir di Jogja, orang asli Jogja. Dia bilang sama saya, alhamdulillah antum nggak jadi masuk. Kenapa? Ini kampus UIN di Jogja nih. Ini UIN yang paling terparah di Indonesia. Pemahaman liberalnya luar biasa. Sampai pada tingkat kalau ada anak-anak mahasiswa yang sholat, ya, anak muslim sholat, dia olok-olok sama temannya. Kamu masih sholat ya? Kesian. Kalau mereka mau belajar agama Nasrani, datangkan pastor atau pendeta, belajar di halaman UIN tuh. Dianggap kita harus belajar dari sumbernya langsung. Subhanallah. Ya. Anda tidak butuh baca Injil, nggak butuh belajar dari pendeta, belajar dari ustadz dan kiai aja belum habis-habis ilmunya. Baca Quran aja kita masih banyak belum difaham, terus mau baca Injil dari mana? Tapi itu yang terjadi. Kemudian mari kita lihat pembelaan 2 dosen dari UIN, Syarif Hidayatullah, terhadap kasus Panji Gumilang. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Misal seperti Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, adalah sesungguhnya hadis Nabi Muhammad. Kemudian mereka bela membenarkan itu. Kemudian tentang Panji Gumilang yang mengadakan sholat berjarak dan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Salah satu dosen ini juga mengatakan bahwa itu tidak salah. Itu benar menurut dia. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab kalau Rasulullah SAW. Tapi nyatanya Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan di potongan video Al Zaitun yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang sekali kami tangkap menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Beda sama tafsir Bapak barusan. Betul. Itulah karena yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Itulah karena yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Untuk itulah saya hadir ke sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan. Karena kita tidak terpenggal-penggal. Kita itu utuh menerimanya. Kita itu langsung diskusi. Kita berdebat, kita berdialog. Yang kedua adalah Helmi Hidayat dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia adalah dosen. Dia membela Panji Gumilang yang menyelenggarakan sholat berjarak dan sholat campur baur antara perempuan dan wanita. Dia menyamakannya dengan kondisi di Mekah. Argumentasinya dibantah oleh Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Umum MUI. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Pak, lebih singkat saja. Baik. Terakhir. Jadi saya kesempatan. Ya sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi mau bela juga nggak apa-apa, oke kita debat. Baik. Oke. Sejauh argumentasi dia tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebenarnya saya dulu selesai. Tadi saya mau hormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu,
Di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun mahsyar, itu urusan dia nanti gitu loh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Dalilnya. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Dalilnya. Dalilnya mana? Dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Sekarang sudah jelas ya sahabat-sahabat, kenapa orang-orang dosen dari UIN membela mati-matian Panji Gumilang, membela argumentasi Panji Gumilang. Kalau kita hubungkan dengan pernyataan Ustadz Halid Basalamah, wajarlah mereka membela Panji Gumilang karena satu kolam dengan mereka, dengan pikiran-pikiran nyelenehnya. Sudah terjawab. Dulu kita kan heran, kenapa dosen-dosen UIN membela Panji Gumilang. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.